Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang sekali hari ini bisa bersilaturahim ya dengan senior-senior, kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian ya. Ada Bu Uis, Pak Bagus, dan Mas Faizal ya, kawan-kawan yang, sangat berdedikasi sekali ya, mengorbankan waktu, pikiran, tenaganya untuk kebaikan lebih banyak orang. Dan saya jujur Makasih. merasa ini nguyahi kalau bahasa Jawanya itu nguyahi banyu segoro ya. Jadi ilmu saya dan pengalaman saya mungkin sedikit tapi semoga ini bisa memberikan, insight ya buat, rekan-rekan dari sudut pandang saya terkait pembangunan Indonesia ke depan. Oke, saya mohon izin, share slide a few second. Ya, mungkin, saya akan masuk dalam, 3 aspek yang, utama. Pertama dari sisi, kondisi bangsa kita saat ini, lalu kedua, bagaimana kita bisa melihat dari permasalahan kesehatan yang kita hadapi, lalu juga kita hubungkan dalam situasi, COVID-19 yang ada saat ini. Mungkin di sesi sebelumnya tadi sempat disinggung soal, bonus demografi ya, yang itu menjadi salah satu momentum bangsa kita hari ini dan saya, melihat memang itu salah satu power kita, bahkan McKinsey itu pernah mengatakan dalam salah satu penelitiannya yang berjudul The Aspal Ekonomi, bahwa Indonesia tahun 2030 akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 7 di dunia ya. Lalu, kita sama-sama tahu sekarang kita sedang ada di dividen demografi atau bonus demografi, di mana orang yang usianya 16 sampai 64 tahun jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang usianya di bawah 16 ataupun di atas, 65 tahun. Nah, sejarah membuktikan negara-negara yang melalui bonus demografi, mereka punya lompatan luar biasa dalam, peradaban ataupun pertumbuhan ekonomi ataupun perkembangan bangsa itu sendiri ya. Mulai Jepang mengakhiri bonus demografi pada tahun 1970, mereka berakhir dengan PDB 17.475. Lalu Singapura, berakhir, dengan PDB 16.298 di tahun 91, Hong Kong di 12.000 dan Korea di 11.300. Artinya, bonus demografi ini peluang yang perlu kita, optimalkan. Nah, dependensi rasio kita sekarang 44% ya, artinya 44 orang, 44 orang, 100 orang produktif menanggung 44 orang yang, tidak produktif dan ini merupakan, eee, pertumbuhan yang positif selama beberapa dekade kemerdekaan semenjak, beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, bagaimana bonus demografi itu bisa mengembangkan bangsa kita? 3 poin utama. Satu, orang produktif banyak, tenaga kerja melimpah. Kedua, orang produktif banyak, yang ditanggung sedikit, sehingga tabungannya meningkat, uang bisa berputar, dipakai untuk meningkatkan kualitas SDM. Tapi 3 kunci yang harus kita perhatikan bahwa bonus demografi hanya akan optimal jika kita mampu menyalurkan produktivitas itu. Dengan kata lain, ada lapangan kerja untuk memastikan produktivitas tersalurkan, ada pendidikan yang baik untuk memastikan masyarakat, mampu menghadirkan produktivitas yang berkualitas dan dibutuhkan kesehatan sebagai elemen untuk memastikan adanya produktivitas tersebut. Nah, ini gambaran, perkembangan dependensi rasio kita, hari ini dan di, tahun-tahun mendatang. Dan kondisi kita sekarang itu mungkin hampir sama dengan kondisi Jepang. Jadi kondisi kita pada saat itu Jepang tahun 50 dengan proporsi kurang lebih sama dengan kita ya. 59% produktif, kita 67%. Bayangkan dalam waktu 20 tahun Jepang mampu menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 7 di dunia setelah Amerika dan Uni Soviet. Nah, di sisi lain kita punya, berbagai permasalahan ya. Salah satu yang saya selalu perhatikan adalah dan menjadi, narasi yang konsisten saya sampaikan adalah soal kesenjangan. Jadi tahun 2015 ketika ada World Economic Forum, kami Wirausaha Sosial Internasional launching di Thailand namanya World Equality Forum. Kenapa? Karena kesenjangan itu meningkat luar biasa sekali. Pada saat itu, kekayaan 85 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan separuh populasi dunia. 2 tahun kemudian, kekayaan 8 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan sekitar kurang lebih 3,5 miliar penduduk dunia. Dan di Indonesia nggak jauh berbeda. Saya bedah datanya, ketemu dari Prakarsa Institute, dan lain sebagainya yang menunjukkan masalah kesenjangan yang kita hadapi. Lalu yang berikutnya adalah, dampak kita di sektor kesehatan yang itu menjadi, bahasan kita utama saat ini.
Jadi pertama, kita tahu, walaupun sekarang ada BPJS ya, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Banyak masyarakat yang sudah terdaftar BPJS pun mereka tidak mampu membayar iuran dari BPJS kesehatan itu. Data terbaru, kemiskinan kita 9,41%, dengan garis kemiskinan Rp425.250. Nah, ini menjadi masalah kita, di mana 2,8, bayangkan ya, dengan garis kemiskinan Rp425.250 itu ada 9,41% ya, hampir 10% masyarakat miskin. Dan itu angka kemiskinan yang sangat, walaupun memenuhi standar perhitungan internasional, tapi kurang manusiawi. Bu ya, bayangkan penghasilan 16.000, 17.000 sudah tidak termasuk kategori miskin. Nah, akibatnya apa? Pertanyaannya kemudian, berapa uang yang mereka anggarkan untuk kesehatan? Walaupun yang tidak miskin sekalipun berapa? Nah, dari data menunjukkan 2,8% ya. Lalu kita punya masalah defisit BPJS, dan ada satu referensi yang saya pikir bisa menjadi rujukan kita, bahwa premi BPJS saat ini itu di luar kemauan dan kemampuan masyarakat kita hari ini. Hal itu mengakibatkan banyaknya gagal bayar ya, dari premi BPJS atau premi error yang terjadi di masyarakat ya. Bahkan hanya kurang lebih 60% masyarakat yang mampu membayar iuran secara rutin. Menurut penelitian, ability to pay masyarakat kita itu sekitar 16.571 ya. Jadi kemampuan membayarnya, dan willingness to pay, kemauan membayarnya adalah 12.485. Artinya ini menunjukkan, nah, premi kita saat ini itu jauh ya di atas kemampuan dan kemampuan masyarakat. Lalu ini faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mampu membayar iuran BPJS. Lalu kita juga dihadapkan pada problem posyandu. Data menunjukkan dari Pusdatin Kemenkes, kami coba pelajari, ternyata 56,57% ya, posyandu itu tidak aktif ya. Dan dalam situasi COVID itu meningkat secara signifikan. Ini adalah data sebelum COVID-19 mewabah ya di Indonesia. Dan puskesmas juga kita mengalami penambahan jumlah puskesmas yang sangat minim sekali, jauh di bawah target ya, hanya 4,7% dibandingkan target kita. Lalu ini problem yang kita hadapi, bahkan sangat fundamental sekali dan sederhana sebetulnya, tetapi menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai dari tahun ke tahun. Akses air minum yang aman. Kita itu 72% populasi yang mendapatkan itu, dan itu peringkat nomor 9 dibanding negara ASEAN. Lalu akses improve sanitation, bahkan kita peringkat paling buruk di ASEAN. Dan data-data lain juga, problem yang kita hadapi, dan ini juga menjadi problem generasi milenial kita hari ini, adalah peningkatan penyakit tidak menular secara signifikan. Mulai dari prevalensi kanker meningkat dari 1,4 per mil menjadi 1,8 per mil. Lalu prevalensi gagal ginjal juga meningkat ya, dari 2 ke 3,8, lalu diabetes meningkat dari 1,5 sampai 2% ya. Bahkan kalau misalnya hipertensi ya, itu meningkat 25,8 ke 34,1%, dan penyakit-penyakit lainnya juga. Artinya menjadi tantangan kita semua. Ketika kita bicara ketahanan keluarga, saya melihat ada 5 hal yang menjadi perhatian kita. Satu adalah dari sisi fisik ya, mungkin yang kita kenal dengan kesehatan sendiri. Lalu kedua, dari sisi mental, bagaimana kesadaran mental kita menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Dan yang ketiga adalah finansial, jadi bagaimana kita memastikan keluarga punya akses terhadap pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan yang keempat adalah ketahanan sosial, budaya ya, jadi bagaimana keluarga itu bisa berperan di masyarakat, dan itu menjadi salah satu poin yang saya pikir utama yang perlu kita perhatikan secara sistematis ya. Dan masalah stunting ini PR besar kita. Bayangkan data menunjukkan 30,8% ya. Artinya kalau kita keluar, kita ketemu 1 dari 3 anak Indonesia itu stunting, dan ini bukan hal yang kecil. Akibatnya apa? Menurunkan PDB sampai 3%, mengakibatkan kerugian 300 triliun. Dan stunting ini menurunkan EQ anak 11 poin, lalu menurunkan pendapatan sampai 22%. Dan anak-anak stunting memiliki resiko meninggal 4 kali lipat lebih besar dibandingkan anak-anak yang tidak stunting ya. Semua berdasarkan data-data saintifik. Jadi stunting ini masalah besar kita yang saya pikir perlu mendapatkan perhatian ya. Bayangkan ya, anak kurang lebih, kalau mungkin saya tidak salah, ada sekitar 80 juta keluarga di Indonesia yang di situ tidak mampu mengatasi masalah gizi anak-anak mereka.
yang akhirnya pada kemudian hari berdampak pada kualitas sumber daya manusia, ekonomi, potensi pendapatan mereka di kemudian hari. Dan artinya perlu ada sebuah social movement yang memang konsisten, lalu betul-betul secara sistematis dilakukan oleh semua sektor untuk mengatasi masalah stunting ini. Termasuk kita bicara masalah PDB kesehatan juga peringkat 7 ya. Bahkan Amerika itu di 17%, Cina di angka 6%. Dan ini beberapa indikator internasional untuk evaluasi kesehatan ya. Kita kalau di ASEAN kita menurut laporan Legatum Prosperity itu sekitar di peringkat 5 dan bahkan ada satu data yang menurut saya uh, men, membuat kita miris sekali. Jadi indeks kelaparan global kita itu berada pada ranking 73 dari 119 negara. Artinya kita berada pada level serius dengan skor 21,9. Nah, ini bayangkan kita belum berbicara hal-hal yang kompleks sekali ya. Baru bicara masalah air minum yang bersih, yang aman, sanitasi, kelaparan, itu saja banyak yang belum kita selesaikan di berbagai wilayah Indonesia. Dan ini gambaran peringkat indeks kelaparan global kita dan menurut data semakin sekarang kita pada level serius dan memang semakin kecil ranking itu semakin baik. Dan sekarang saya mau bergeser ke COVID-19 ya. Jadi kita sudah punya problem yang kompleks, tapi kalau saya boleh simplifikasi, pertama adalah anggaran kesehatan rumah tangga ini harus menjadi perhatian. Jadi berapa persen anggaran yang dikeluarkan oleh keluarga-keluarga di Indonesia untuk kesehatan mereka, bukan hanya untuk upaya kuratif, tapi lebih dari itu promotif ataupun preventif. Nah, pertama kita mungkin sekarang kedua masuk ke pandemi COVID ya. Kita tahu akhir tahun kemarin 29 Desember mulai diidentifikasi kasus pneumonia di Wuhan yang belum bisa diketahui penyebabnya. Tidak lama kemudian diidentifikasi sebagai jenis coronavirus, lalu disebutlah namanya SARS-CoV-2 dan 12 Februari pada hari yang sama WHO mengumumkan namanya sebagai COVID-19. Sebetulnya ini bukan pandemi pertama yang kita alami ya. Dalam 2 dekade terakhir kita mengalami 2 kali penyebaran infeksi dari coronavirus ya. Ini pandemi pertama tapi bukan penyebaran infeksi yang pertama dari coronavirus. Kita mengalami SARS, MERS tapi yang dampaknya jauh lebih kecil dibandingkan COVID-19 ini. Lalu punya viabilitas yang beragam sekali berbagai permukaan ya, bisa setengah sampai 3 jam di udara, lalu bisa bertahan 8 jam di kardus, 4 sampai 5 hari di kertas, hingga 4 hari di kaca. Bahkan lebih menular dibandingkan influenza. CDC mengatakan reproduction number dari COVID-19 ini lebih besar dibandingkan dari infeksi influenza. Lalu orang-orang yang berusia tua itu punya resiko yang besar. Ini perlu menjadi perhatian kita semua. Karena bayangkan usia 80 tahun ke atas tuh punya resiko meninggal sampai 1/5 bahkan. Jadi 20% mengalami kematian atau 8 kali dibandingkan rata-rata. Usia 70 sampai 79 juga demikian mengalami peningkatan case fatality rate ya, angka potensi resiko kematian bahkan sampai sekitar 4 kali lipat ataupun 5 kali lipat dibandingkan rata-rata. Walaupun anak-anak muda ya yang di bawah 40 tahun punya resiko meninggal kecil, tapi punya resiko penularan yang sangat besar sekali. Nah, ini gambaran dari FKM UI yang menunjukkan bahwa tanpa intervensi 500.000 orang di Indonesia bisa terinfeksi dengan total kematian 11.000 ya. Intervensi rendah 1.750.000 terinfeksi dengan kematian. Tapi ini bukan soal angka, jangan lihat ini sebagai sebuah angka, tapi di sini ada seorang ayah dari seorang anak yang mungkin tidak bisa akhirnya kehilangan kedua orang tuanya, ada yang harus kehilangan suaminya ya karena pandemi COVID-19 ini. Bahkan di provinsi saya Jawa Timur sekarang mengalami peningkatan yang luar biasa ya dan memberikan dampak yang besar ya. Banyak orang-orang yang saya kenal secara pribadi itu menjadi korban dari COVID-19 ini, termasuk tenaga kesehatan. Dr. Gamal, mohon ya. waktunya. Oh siap, saya percepat masuk maaf, ke ya. beberapa hal yang fundamental untuk COVID-19 ini. Jadi pertama menjaga jarak sosial, itu penting sekali. Kenapa? Ini data menunjukkan ketika kita mampu mengurangi paparan sosial hingga 70% itu mampu mengurangi penularan dari 406 orang ke 2,5 orang. Lalu ini juga menunjukkan semakin cepatnya dimulai pembatasan sosial itu bisa mengurangi infeksi. Jadi tugas kita itu memulai sedini mungkin pembatasan sosial dan melakukan berbagai upaya yang beragam atau berlapis untuk
pembatasan sosial dalam mengatasi. Data ini menunjukkan semakin banyak pembatasan sosial dan semakin awal yang terinfeksi semakin sedikit. Dan mungkin saya pikir ini satu hal yang sangat penting sekali ya, belajar dari pandemi 100 tahun yang lalu. Ini tidak banyak yang menyampaikan temuan atau data ini dan saya pikir ini sangat penting buat kita pahami semua. Data ini secara saintifik ilmiah menyimpulkan, semakin awal dimulainya pembatasan sosial, semakin sedikit angka kematian, semakin lama mencapai puncak kematian, dan semakin kecil angka kematian absolut itu. Jadi penting sekali untuk memulai. Oleh karena itu menunda pembatasan sosial itu adalah sebuah kelalaian besar karena itu berdampak pada peningkatan angka kematian. Dan yang tidak kalah penting adalah durasi ya. Jadi contoh saya ambil 4 sampel kota. Di New York, dia memulai pembatasan sosial cepat, tetapi terbatas ya, tidak berlapis, tidak banyak kombinasi pembatasan sosial yang dilakukan. Akibatnya sebetulnya dia cukup efektif memulai, tetapi karena kombinasi kurang dia angka kematiannya 452 per 100.000 populasi. Lalu di Pittsburgh ini fatal sekali, dia peringkat 43 dari 43 kota yang diteliti, karena larangan berkumpul dimulai dulu, itu pun sudah terlambat 1 pekan, setelah itu baru penutupan sekolah dimulai 2 pekan kemudian. Jadi mulainya terlambat, lalu terpisah ya, akhirnya terjadi peningkatan yang sangat tinggi dari angka kematiannya. Dan ini pelajaran penting buat kita sekali. Denver, kasusnya turun, pembatasan sosial dicabut, akhirnya terjadi gelombang kedua. Dan itu pula yang terjadi dengan Saint Louis ya. Artinya apa? Kita harus berhati-hati terhadap resiko dari peningkatan ya pada gelombang kedua ini. Oke, dan mungkin beberapa hal yang karena singkatnya waktu ya, saya ingin masuk prinsip penanganan pandemi, tes, trace, treat, isolate. Jadi tes secara masif, luas, lalu lakukan pelacakan secara detail mendalam, obati yang krisis dan beresiko tinggi, lalu isolasi kasus yang berat. Dan tes massal adalah tulang punggung. Oleh karena itu semua sektor itu perlu mengalokasikan sumber daya lebih banyak untuk melakukan tes massal. Singapura, Hong Kong, Korea contoh broad testing. Jadi ada negara yang limited testing, angka yang dites sedikit, otomatis angka kematian, angka kasusnya juga sedikit, tapi tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang moderate testing, fokus ke tes ke yang beresiko tinggi, ke yang punya gejala, akibatnya angka kematiannya seolah-olah tinggi, tapi tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, yang broad testing ini yang tepat negara dengan strategi untuk membatasi kasus baru. Dan karena singkatnya waktu, saya langsung mungkin masuk ke kesehatan ya. Saya singkatkan saja. Jadi satu, akan terjadi peningkatan perhatian pada kesehatan dan kebersihan di masyarakat. Lalu adanya peningkatan investasi di bidang kesehatan. Ada dampak besar pada rumah sakit ya. Sekarang dialami banyak rumah sakit, case-nya mulai tertekan, pengunjung pasien mulai sedikit, pasien-pasien yang operasi elektif ya non-COVID itu banyak yang ditunda, akhirnya kualitas hidup menurun. Lalu era baru smart hospital ini harus kita kembangkan dan sekarang terjadi pertumbuhan telemedicine di Inggris bahkan setiap pekan 70-100% dan kita butuh yang utama menurut saya untuk Indonesia adalah reformasi pembiayaan kesehatan dan kesehatan mental. Karena data menunjukkan sekarang terjadi peningkatan kesehatan mental secara signifikan. Bahkan ada yang mengatakan setelah pandemi COVID berakhir, kita akan masuk ke pandemi kesehatan mental masyarakat ya. Jadi itu menjadi problem besar yang kita hadapi. Dan mungkin terakhir saya ingin masuk bahwa health is fundamental human right ya. And the path to health is paved by good leader and a good policy. Jadi bahwa kita membutuhkan kebijakan dan kepemimpinan kesehatan yang tepat untuk mengatasi masalah pandemi ini dan jadikanlah kesehatan itu sebagai salah satu prioritas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.